Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aldi Pokombong, NIRIM 2020240383. Saya berasal dari mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Toraja dari Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen, Prodi Teologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas video saya, yaitu UTS mata kuliah PIA-PL. Yang di sini ada 4 poin yang saya akan jelaskan, yaitu pertama, asal-usul nenek moyang bangsa Israel dari Adam dan Hawa hingga ke-12 anak Yakub. Yang kedua, jelaskan kisah pemanggilan Abraham hingga masuk anak-anak Yakub ke Mesir. Ketiga, jelaskan tempat-tempat persinggahan bangsa Israel sejak keluar dari Mesir hingga tiba di tanah perjanjian beserta dengan peristiwa yang terjadi di setiap tempat persinggahan tersebut. 4. Jelaskan pembagian tanah perjanjian kepada 12 suku Israel beserta dengan tanah bagi suku Lewi. Baik, saya akan masuk pada langkah yang pertama, yaitu asal-usul nenek moyang bangsa Israel dari Adam dan Hawa hingga ke-12 anak Yakub. Asal-usul bangsa Israel. Bangsa Israel memiliki asal-usul yang dapat dilacak hingga Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden ketika mereka melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Mereka jatuh ke dalam dosa, membawa penderitaan dan kematian ke dalam dunia. Kejadian pasal 3. Meskipun kejatuhan ini berdampak besar, Tuhan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 memberikan janji bahwa keturunan Hawa akan mengalahkan ular, yang melambangkan setan, membawa harapan bagi seluruh umat manusia. Adam dan Hawa memiliki beberapa anak. Anak pertama mereka, yaitu Kain, adalah seorang petani yang akhirnya membunuh adiknya yang bernama Abel. Karena rasa iri hati, Abel yang menjadi seorang gembala dikenal karena persembahannya yang diterima oleh Tuhan, ia mati muda di tangan Kain. Setelah tragedi ini, Adam dan Hawa memiliki seorang putra lagi yang bernama Set, yang lahir ketika Adam berusia 130 tahun. Garis keturunan Set menjadi sangat penting karena melalui keturunannya, umat yang tetap setia kepada Tuhan dilahirkan. Adam dan Hawa juga memiliki anak-anak lain, baik laki-laki maupun perempuan, tapi mereka tidak disebutkan namanya dalam kitab Kejadian. Yang menjadi fokus dalam kisah asal-usul bangsa Israel adalah keturunan Set, karena dari garis inilah terbentuk nenek moyang bangsa Israel. Garis keturunan Set akhirnya berkembang hingga mencapai Abraham, Ishak, Yakub, dan kemudian ke-12 anak Yakub, yang kelak menjadi leluhur dari 12 suku Israel. Silsilah keturunan Set, Kejadian pasal 5 ayat 6-30. Inilah keturunan Set. Set umur 105 tahun memperanakan Enos dan mati di umur 912 tahun. Enos umur 90 tahun memperanakan Kenan, mati di umur 905 tahun. Kenan umur 70 tahun memperanakan Mahalalel dan mati di umur 910 tahun. Mahalalel umur 65 tahun ia memperanakan Yared dan mati di umur 890 tahun. Yared umur 162 tahun memperanakan Henok dan mati di umur 962 tahun. Henok umur 65 tahun memperanakan Metusala. Henok ini dikenal hidup, bergaul dengan Tuhan. Kemudian Henok tidak mati tetapi diangkat oleh Tuhan di umur 365 tahun. Metusala umur 187 tahun memperanakan Lamek dan mati di umur 969 tahun. Metusala ini dikenal sebagai manusia tertua di Alkitab. Lamek berumur 182 tahun memperanakan Nuh dan mati di umur 777 tahun. Nuh setelah berumur 500 tahun memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Nuh dan anak-anaknya, Kejadian pasal 5 ayat 32, pasal 9 ayat 18-19. Nuh memiliki 3 anak yang menjadi nenek moyang bangsa-bangsa pasca air bah. Yang pertama Sem. Garis keturunan Sem membawa kepada Abraham dan Yakub. Yang kedua Ham, nenek moyang bangsa Kanaan, Mesir, Ethiopia, dan Libya. 3. Yafet. Keturunan Sem sebagai berikut. Sem memperanakan Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Arpaksad memperanakan Sela, Sela memperanakan Eber, Eber memperanakan Pelek, dan Yoktan. Pelek adalah garis keturunan utama menuju Abraham. Pelek memperanakan Rehu, Rehu memperanakan Seruk, Seruk memperanakan Nahor, Nahor memperanakan Tera, Tera memperanakan Abraham, Nahor, dan Haran. Kejadian pasal 12 ayat 25. Abraham keturunan Sem dipilih oleh Tuhan untuk menjadi leluhur bangsa Israel. Tuhan memanggilnya untuk meninggalkan tanah kelahirannya, Ur Kasdim, dan pergi ke tanah yang dijanjikan, yaitu Kanaan.
Tuhan memberikan janji besar kepada Abraham, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar dan diberkati. Janji ini mencakup tanah keturunan dan berkat yang kelak mencakup seluruh bangsa-bangsa di dunia. Abraham memiliki 2 anak yang menonjol. Anak sulungnya Ismail lahir dari Hagar, pelayan Sarah, namun anak perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan adalah Ishak yang dilahirkan dari istrinya Sarah. Pada masa tuanya, Ishak adalah pewaris janji Tuhan kepada Abraham. Ishak kemudian menikah dengan Ribka dan memiliki 2 anak kembar, Esau dan Yakub. Esau anak pertama seharusnya mewarisi hak kesulungan, tetapi karena tindakan Yakub terjadi perubahan besar. Yakub, anak yang lebih muda, dengan bantuan ibunya Ribka berhasil mendapatkan berkat hak sulung dari Ishak melalui tipu daya. Esau yang marah atas tindakan Yakub kecewa karena kehilangan berkat tersebut. Namun ada Esau pernah menjual hak sulungannya kepada Yakub hanya demi semangkuk sup kacang merah, menunjukkan ketidakpedulian Esau terhadap hal-hal yang bersifat rohani. Akhirnya Yakub menjadi penerus janji Tuhan kepada Abraham dan garis keturunan ilahi terus berlanjut melalui Yakub, yang nantinya dikenal sebagai Israel dengan keturunannya menjadi 12 suku Israel. Yakub menikahi Lea dan Rahel, 2 saudara, dan 2 Selir, Silpa, dan Bilha. Yakub memiliki 7 anak Lea, yaitu yang pertama Ruben, kedua Simeon, ketiga Lewi, keempat Yehuda, kelima Sebulon, keenam Isakar, ketujuh Dinda. Poin kedua, 2 anak dari Silpa yaitu 1 Gad, 2 Aser, 2 anak dari Bilha yaitu 1 Dan, 2 Naftali, dan 2 anak dari Rahel yaitu 1 Yusuf, 2 Benyamin. Jadi 12 anak Yakub yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Aser, Isakar, Sebulon, Yusuf, Benyamin. Yakub masih memiliki seorang anak perempuan bernama Dina, namun di saat itu perempuan tidak terlalu diperhitungkan. Yusuf adalah anak yang sangat dikasih oleh Yakub, ayahnya, yang membuat saudara-saudaranya merasa iri dan marah karena kecemburuan yang mendalam. Saudara-saudaranya menjual Yusuf ke padang-padang yang kemudian membawanya ke Mesir sebagai budak. Namun dalam perjalanan hidup yang penuh penderitaan, Tuhan menyertai Yusuf meskipun ia menghadapi banyak kesulitan seperti dijebloskan ke penjara secara tidak adil. Tuhan memberikan kebijaksanaan dan kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi pejabat tinggi di Mesir, mengelola persediaan pangan selama masa kelimpahan dan kelaparan, dan menyelamatkan banyak orang termasuk keluarganya sendiri. Baik, saya akan masuk pada soal yang nomor 2. Di sini saya akan bahas kisah pemanggilan Abraham hingga masuk anak-anak Yakub ke Mesir. Tuhan memanggil Abraham di tanah kelahirannya, Ur Kasdim, dan memberitakannya untuk meninggalkan segala yang dimilikinya demi menuju ke tanah yang dijanjikan yaitu Kanaan. Meskipun Abraham tidak tahu dengan pasti tujuan akhir perjalanannya, ia menaati panggilan Tuhan dengan iman. Dalam perjalanannya, Abraham dan keluarganya singgah di Haran, tempat di mana mereka tinggal hingga ayahnya Tera meninggal dunia. Setelah itu, Abraham melanjutkan perjalanannya ke Kanaan dan tiba di Sikem. Di dekat pohon terbantin, di sana Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berjanji bahwa tanah itu akan diberikan kepada keturunannya. Sebagai ungkapan syukur, Abraham membangun mezbah di tempat itu setelah meninggalkan Sikem. Abraham menuju Betel, di mana ia mendirikan kemahnya dan membangun mezbah lain untuk menyembah Tuhan. Namun ketika kelaparan melanda Kanaan, Abraham dan istrinya Sarah terpaksa pergi ke Mesir, khawatir akan keselamatannya. Karena kecantikannya Sarah, Abraham meminta istrinya untuk mengaku sebagai saudaranya. Raja Mesir, Firaun, membawa Sarah ke istananya, tetapi Tuhan menimpakan tula-tula besar pada rumah Firaun, sehingga kebenaran terungkap. Firaun kemudian mengusir Abraham dan keluarganya dari Mesir, dan mereka kembali ke Kanaan, menetap kembali di Betel. Seiring bertambahnya kekayaan Abraham dan keponakannya Lot, muncul perselisihan antara para gembala mereka untuk menghindari konflik. Abraham menawarkan Lot untuk memilih bagian tanah yang diinginkannya. Lot memilih lembah Yordan yang subur di dekat Sodom.
Sementara Abraham tinggal di Hebron, di dekat pohon terbantin Mamre. Di Hebron, Abraham kembali membangun mezbah sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan. Di sana pula Tuhan membarui janjinya, berfirman bahwa keturunan Abraham akan sebanyak bintang di langit dan bahwa mereka akan mewarisi tanah Kanaan. Sebagai tanda perjanjian, Tuhan memberitakan Abraham untuk mempersembahkan beberapa hewan, dan dalam penglihatan janji Tuhan dikuatkan. Meskipun janji tentang keturunan telah diberikan, Sarah yang merasa tidak dapat memberikan anak kepada Abraham menyerahkan Hagar budaknya kepada suaminya agar melahirkan Ismail. Tetapi Tuhan menegaskan bahwa anak perjanjian akan lahir dari Sarah. Akhirnya saat Abraham berusia 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan menggenapi janjinya dengan kelahiran Ishak yang menjadi pewaris janji Tuhan. Tuhan kemudian menguji iman Abraham dengan meminta Ishak, anak yang sangat dikasihinya. Tuhan mempersembahkan di Gunung Moria dengan penuh ketaatan. Abraham bersiap untuk mengorbankan Ishak, tetapi Tuhan menghentikan dan menyediakan seekor domba sebagai pengganti. Peristiwa ini menjadi bukti kesetiaan Abraham dan kemurahan Tuhan yang memegang teguh janjinya. Setelah Ishak dewasa, ia memiliki dua anak, Esau dan Yakub. Meskipun Esau adalah anak sulung, Yakub menjadi penerus janji Tuhan. Melalui tipu daya, Yakub mendapatkan hak kesulungan dan berkat dari ayahnya. Ishak yang membuat Esau sangat marah. Yakub kemudian melarikan diri ke Haran, di mana ia menikahi Lea dan Rahel serta memiliki 12 anak yang kelak menjadi leluhur 12 suku Israel. Yakub akhirnya kembali ke Kanaan, tetapi kelaparan parah yang memaksa dia mengirim anak-anaknya ke Mesir untuk membeli makanan. Di Mesir mereka bertemu Yusuf dan anak Yakub yang bertahun-tahun sebelumnya telah dijual oleh saudara-saudaranya. Yusuf yang kini menjadi penguasa kedua sebelah Firaun mengungkapkan identitasnya kepada saudara-saudaranya. Dengan penuh kasih, Yusuf mengundang seluruh keluarga Yakub untuk pindah ke Mesir. Yakub dan keluarganya menetap di Goshen, sebuah wilayah subur yang disediakan oleh Yusuf. Di sana, keluarga Yakub bertumbuh besar dan mulai memenuhi janji Tuhan, berkembang menjadi bangsa yang besar, persis seperti yang telah dijanjikan kepada Abraham. Baik, saya akan masuk pada soal nomor 3, perjalanan bangsa Israel. Tempat-tempat persinggahan dan peristiwa yang terjadi dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian merupakan sebuah kisah yang penuh dengan tantangan, mujizat, dan perjalanan iman. Sepanjang perjalanan panjang di padang gurun, mereka singgah di berbagai tempat yang mencatat peristiwa penting yang memperkuat hubungan mereka dengan Allah. Dari Mesir ke Laut Teberau, perjalanan bangsa Israel dimulai dari Mesir, di mana mereka disebabkan setelah tulah terakhir yang melumpuhkan hati Firaun. Mereka berangkat dari Rames menuju Sukot, tempat pertama mereka berkemah. Dari Sukot, mereka menuju Etam di tepi padang gurun, di mana Allah menyertai mereka melalui tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari, menandai kehadirannya yang nyata. Saat Firaun dan pasukannya mengejar mereka, Allah melakukan mujizat besar di Laut Teberau. Laut terbelah, menciptakan jalan bagi bangsa Israel untuk menyeberang dengan aman. Sementara tentara Mesir tenggelam ketika laut kembali menutup. Peristiwa ini menegaskan perlindungan Allah yang luar biasa atas umatnya dan menanamkan rasa syukur serta puji dalam hati bangsa Israel. Mara dan Elim. Setelah menyeberangi Laut Teberau, bangsa Israel tiba di Mara, di mana mereka menemukan air yang pahit dan tidak dapat diminum. Mereka mengeluh kepada Musa dan Allah memerintahkan Musa untuk melemparkan sepotong kayu ke dalam air, menjadikannya manis dan layak diminum. Dari Mara, mereka melanjutkan perjalanan ke Elim, sebuah kasis yang subur dengan 12 mata air dan 7 pohon kurma, di mana mereka menemukan ketenangan dan kelegaan setelah perjalanan yang melelahkan. Padang gurun Sin. Di padang gurun Sin, bangsa Israel kembali mengeluh. Kali ini mereka kelaparan. Mereka merindukan makanan di Mesir. Meski hidup dalam perbudakan, Allah menunjukkan pemeliharaannya dengan mengirimkan manna, roti dari surga, dan burung puyuh untuk dimakan. Mana ini menjadi makanan utama mereka sepanjang perjalanan di padang gurun, sebagai tanda bahwa Allah tetap setia memenuhi kebutuhan mereka. Masa dan Meriba.
Ketika bangsa Israel melanjutkan perjalanan, mereka tiba di tempat yang disebut Masa dan Meriba, di mana mereka kembali mengeluh karena kekurangan air. Allah menyuruh Musa memukul batu dan air pun keluar darinya. Nama tempat ini mencerminkan perselisihan dan ketidakkepercayaan bangsa Israel. Meskipun mereka telah menyaksikan begitu banyak mujizat, di Rafidim bangsa Israel menghadapi serangan dari orang Amalek. Dalam pertemuan ini, Musa berdiri di atas bukit dengan tangan terangkat, memegang tongkat Allah. Selama tangan terangkat, bangsa Israel menang. Tetapi ketika tangannya lelah dan turun, orang Amalek mulai unggul. Harun dan Hur menopang tangan Musa, dan dengan bantuan Allah, bangsa Israel meraih kemenangan. Rafidim menjadi pengingat bahwa kemenangan mereka hanya mungkin karena penyertaan Tuhan. Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah titik penting dalam perjalanan bangsa Israel di sini. Allah berbicara langsung kepada mereka dan memberikan hukum Taurat, termasuk 10 perintah Allah. Musa naik ke puncak gunung untuk menerima perintah-perintah ini, sementara bangsa Israel menuju di kaki gunung. Namun, dalam ketidaksabaran mereka, bangsa Israel membuat patung anak lembu emas, menunjukkan ketidaksetiaan mereka meski telah menyaksikan begitu banyak tanda kuasa Allah. Di Sinai, Allah juga memberikan petunjuk rinci untuk membangun kemah suci yang menjadi tempat kehadirannya di tengah umatnya. Kemah suci dibangunkan dengan teliti, melambangkan kekudusan Allah dan menunjukkan bagaimana umat harus mendekatinya. Tabera dan Kibrot, Tawa dan Hesrot. Setelah meninggalkan Sinai, mereka tiba di Tabera, tempat di mana bangsa Israel mengeluh lagi, sehingga Allah mengirimkan api sebagai hukuman. Kemudian Kibrot, Tawa, mereka meminta daging untuk dimakan, dan Allah mengirimkan burung puyuh. Namun karena kerasukan mereka, banyak yang dihukum dengan kematian. Di Hasrot terjadi perselisihan antara Miriam, Harun dan Musa. Miriam dihukum dengan kusta karena menentang Musa, tetapi setelah Musa berdoa, Miriam dipulihkan oleh Allah. Kades Barnea. Kades Barnea adalah tempat penting di mana bangsa Israel mengirim 12 pengintai ke tanah Kanaan. Sayangnya 10 dari mereka membawa laporan yang menakutkan, membuat bangsa Israel ketakutan dan menolak masuk ke tanah yang dijanjikan. Akibat ketidakkepercayaan mereka, Allah menghukum mereka dengan 40 tahun pembaraan di padang gurun, hingga generasi yang memberontak itu musnah. Perjalanan di padang gurun. Selama 40 tahun pengembaraan, bangsa Israel terus berpindah-pindah menghadapi tantangan dan pelajaran iman. Allah tetap menyertai mereka, memberikan manna dan pemimpin mereka dengan tiang awan dan api. Kemah suci tetap menjadi pusat ibadah dan perintah-perintah Allah tetap dipatuhi meski dalam ketidakstabilan kehidupan di gurun. Sungai Yordan dan penaklukan Kanaan. Akhirnya bangsa Israel tiba di tepi sungai Yordan di bawah kepemimpinan Yosua. Mereka menyeberangi sungai dengan mukjizat lainnya, di mana air terhenti dan mereka berjalan di tanah kering. Setelah mendirikan tugu peringatan di tepi sungai, bangsa Israel memulai penaklukan Kanaan. Kota pertama yang mereka taklukkan adalah Yeriko, yang temboknya runtuh setelah mereka mengelilingi kota selama 7 hari sesuai perintah Allah. Namun dosa akan yang menyembunyikan barang terlarang dari Yeriko membawa kekalahan di Ai, yang kemudian dikalahkan setelah dosa itu diatasi. Persekutuan dan penaklukan lebih lanjut, bangsa Israel juga menghadapi tipu muslihat dari bangsa Gibeon dan memohon perjanjian damai. Meski berdaya, mereka tetap memegang janji mereka dalam pertempuran melawan aliansi bangsa Kanaan. Allah menghentikan matahari di langit untuk memberi mereka kemenangan. Setelah serangkai kampanye penaklukan, Yosua memimpin bangsa Israel dalam pembaruan perjanjian di Sikem, menegaskan kembali komitmen mereka kepada Allah. Perjalanan bangsa Israel menjadi kisah tentang ketaatan, penyertaan ilahi, dan pengingat akan pentingnya iman di tengah godaan serta tantangan. Baik, saya akan lanjut pada soal yang nomor 4. Pembagian tanah perjanjian kepada 12 suku Israel beserta dengan tanah bagi suku Lewi. Setelah penaklukan tanah Kanaan yang dipimpin oleh Yosua, Allah memerintahkan pembagian wilayah kepada 12 suku Israel yang menandai pemenuhan janjinya kepada para leluhur mereka, Abraham, Ishak dan Yakub. Proses pembagian ini melibatkan Yosua
Imam Eliezer, dan para pemimpin suku, serta dilakukan melalui undian. Pembagian ini tidak hanya bertujuan mengalokasikan wilayah fisik, tetapi juga menata struktur sosial dan keagamaan bangsa Israel sesuai perintah Allah. Berikut adalah rincian dari pembagian tersebut, termasuk kedudukan khusus suku Lewi. Suku Ruben memperoleh wilayah di sisi timur Sungai Yordan, pembatasan dengan Moab di selatan dan tanah Gad di utara. Wilayah ini meliputi daratan subur dan sebagian dari Gilead. Kota Hesbon menjadi pusat administrasi penting bagi suku ini. Meskipun wilayah ini mereka kaya secara agraris, lokasinya yang jauh dari pusat pemerintahan di Kanaan menimbulkan tantangan, termasuk potensi ancaman dari suku bangsa-bangsa sekitarnya. Sejarah suku Ruben ditandai dengan ketidakstabilan, seperti keterlibatan dalam pemberontakan terhadap Musa di masa perjalanan di padang gurun. Walaupun mereka akhirnya kembali taat, tantangan terus muncul, mencerminkan dinamika antara kesetiaan dan perpecahan. Meskipun demikian, suku Ruben tetap memainkan peran penting dalam pembentukan Israel, meski letaknya lebih terpisah dari pusat ibadah di Yerusalem. Suku Yehuda menerima tanah yang luas di bagian selatan Kanaan dari Laut Mati hingga perbatasan kota-kota Filistin. Wilayah ini mencakup Hebron dan kemudian Yerusalem, yang kelak menjadi ibu kota dan pusat ibadah. Yehuda menjadi suku dominan, dikenal akan kekuatannya, dan merupakan asal dari dinasti Raja Daud. Wilayah Yehuda menandai tempat yang strategis yang berlimpah sumber daya, mencerminkan berkat dan keutamaan yang mereka terima dari Tuhan. Tanah Yehuda tidak hanya strategis tetapi juga simbolis, yang menggambarkan kedekatan mereka dengan Allah dan peran sentral dalam sejarah keagamaan Israel. Yerusalem, kota suci yang terletak di wilayah Yehuda, kelak menjadi titik fokus ibadah bangsa Israel. Suku Efraim dan Manasye, keturunan Yusuf, mendapatkan bagian tanah di jantung Kanaan. Efraim menerima wilayah barat Sungai Yordan yang menjadi pusat kekuatan kerajaan Israel utara. Manasye memperoleh tanah yang luas di kedua sisi Sungai Yordan, tetapi sebagian wilayah mereka masih diduduki bangsa Kanaan. Menuntut perjuangan lebih lanjut, Efraim menjadi suku dominan dalam sejarah Israel. Sedangkan Manasye, meski besar, sering terpengaruhi oleh kepercayaan asing. Peran kedua suku ini sangat penting, dan mereka sering terlibat dalam peristiwa kunci seperti Yorebeam, raja pertama kerajaan Israel utara yang berasal dari Efraim. Suku Simeon, Isakar, Sebulon, Gad, Aser, Naftali, dan Benyamin. Suku Simeon wilayahnya terletak di selatan dalam daerah yang tumpang tindih dengan Yehuda. Meskipun tidak luas, Simeon tetap memainkan peran penting meski terbesar dan berdekatan dengan suku Yehuda. Suku Isakar terletak di daratan subur dekat Danau Galilea. Isakar terkenal dengan kebijaksanaan dan keterampilan mereka dalam membaca tanda zaman, menjadi suku yang mendukung stabilitas bangsa. Suku Sebulon, wilayahnya perbatasan dengan Laut Tengah di bagian barat dan berkembang melalui perdagangan serta perkapalan. Keberadaan mereka di jalur komersial penting memberi keuntungan ekonomi. Suku Gad menerima tanah di timur Yordan perbatasan dengan Moab. Gad dikenal akan prajuritnya yang tangguh dan sering berperan dalam menjaga perbatasan. Suku Aser, wilayahnya berada di pesisir utara, terkenal dengan tanah subur yang menghasilkan kekayaan agrikultur. Aser diberkati dengan hasil bumi yang berlimpah. Suku Naftali terletak di utara. Daerah ini berdekatan dengan bangsa asing yang membawa tantangan sekaligus peluang. Kedekatan dengan Danau Galilea membuat Naftali strategis. Suku Dan, wilayah mereka semula di pantai barat, namun tantangan dari Filistin memaksa mereka berpindah ke utara dan mendirikan kota baru yang disebut Dan. Suku Benyamin, meskipun kecil, wilayah mereka sangat strategis, terletak antara Yehuda dan Efraim. Kota Yerusalem sebagian berada di daerah Benyamin, menjadikan kunci dalam politik dan agama. Suku Lewi memiliki peran khusus sebagai pelayan Allah dan tidak menerima tanah yang luas. Mereka mendapat 48 kota terbesar di seluruh Israel, termasuk 6 kota perlindungan, sebagai pelayan di kemah suci dan kemudian bait suci. Mereka bertanggung jawab atas upacara
keagamaan dan pengajaran hukum Tuhan. Penyebaran kota-kota Lewi memastikan bahwa pengaruh religius mereka hadir di seluruh negeri, memperkuat kesetiaan bangsa kepada Allah. Kota perlindungan menjadi tempat aman bagi orang-orang yang membunuh tanpa sengaja, mencerminkan keadilan dan belas kasihan Tuhan. Meskipun tidak memiliki tanah yang dapat diwarisi, suku Lewi menerima berkat Allah melalui peran mereka dalam melayani bangsa Israel secara rohani. Baik, sekianlah dari 4 poin yang sudah saya sampaikan. Biarlah apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu dan bermanfaat dalam kehidupan kita bersama. Dan apabila ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom.